Cowoknya Mhm. tuh pernah bilang gini ke dia, "Kamu tuh gendutan, keriting." Halo kece people, ketemu lagi bareng Mufti tentunya dalam program Rumit. Yang penting gak rumit. Senang banget Mufti hari ini bisa menemani kece people semuanya. Tentunya akan berbagi informasi seputar kesehatan mental. Dan hari ini di episode Rumit kali ini, rumit ya. Episode Rumit kali ini kita akan bahas tentang body shaming. Stop body shaming. Tentunya dari eh, Rumit ini persembahan dari KC Radio dan SMCC, Satuan Mitigasi Krisis Center Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Anugrahani Sabilia Nur Pratama, Sarjana Psikologi dari SMCC UNESA. Panggilannya Mbak Bella. Iya, Halo Mbak betul. Bella. Halo. Senang banget hari ini bisa ketemu Mufti, ketemu Mbak Bella di program Rumit. Yang penting nggak rumit. Oke, Mbak Bella, KC People, perlu diketahui bahwa Mbak Bella ini merupakan salah satu eh, konselor yang ada di SMCC UNESA. Jadi Iya. untuk KC People yang mungkin mau ngobrol-ngobrol perihal kesehatan mental atau mau curhat-curhat bisa langsung menghubungi di SMCC UNESA. Baik, kita Iya. akan ngobrolin seputar body shaming. Di tema kita hari ini, stop body shaming ya. Untuk kamu yang mungkin suka bercanda tapi jurus-jurusnya ke fisik atau apa, mungkin setelah kamu dengerin atau melihat podcast ini kamu jadi lebih terbuka pikirannya untuk tidak menggunakan itu sebagai bahan candaan. Oke, Mbak Bella, supaya kita bisa menyamakan persepsi tentang body shaming ya Iya. dengan kece people semuanya. Apa sih body shaming itu? Jadi body shaming itu kan sebuah perilaku Mm-mm. dengan sengaja mengomentari secara negatif tentang fisik atau Mm-mm. tubuh seorang Mm-mm. lain. Nah gitu. Secara langsung dilontarkan Iya. kepada si korban atau korban Iya. body shaming gitu ya? Iya. Dan kadang body shaming itu nggak sengaja tapi itu bisa kena banget gitu loh, bisa kena. Kalau sekarang tuh namanya mental breakdown. Mental breakdown gitu ya? Iya. Kena mental gitu ya? Iya, betul. Jadi awal-awalnya candaan, bercanda, tapi menjurusnya ke body shaming akhirnya bisa melukai perasaan seseorang yang diajak bercanda itu ya. Betul. Bisa di saat bercanda ketawa ketiwi tapi di belakangnya wah kena mental banget nih. Iya, jadi Rasanya. kepikiran gitu. Tersinggung kan kita juga nggak tahu bagaimana dia menerima candaan itu kan ya. Iya. Saat di luar ketawa ketiwi tapi di belakang sedih karena menerima candaan yang sifatnya body shaming itu. Iya. Nah, seberapa bahaya sih body shaming itu, Mbak Bella? Body shaming. Kalau dibilang bahaya itu bahaya banget ya. Soalnya body shaming ini kadang nggak sengaja tapi bisa bikin orang lain itu benar-benar sakit hati gitu. Jadi body shaming itu kadang bisa bikin orang insecure. Kalau udah insecure dia terus kepikiran akhirnya dia ngebandingin terus dirinya dia sama orang lain. Dia cari orang yang emang menurut dia perfect, menurut dia ideal. Terus akhirnya dia mikirin terus dia bisa depresi kayak gitu. Sampai mengarah ke depresi ya? Iya betul. Kalau dia udah depresi itu kemungkinannya dua. Dia bisa sembuh karena pikirannya dia sendiri atau dia bisa mengambil jalan pintas, contohnya bunuh diri. Untuk mengakhiri hidupnya Iya, itu ya? betul. Itu hanya berawal dari body shaming bisa jadi bunuh diri loh. Body shaming yang mungkin diterimanya tidak 1 kali 2 kali tapi berulang-ulang kali. Dan nggak mungkin itu juga nggak hanya satu orang, bisa jadi banyak orang atau sosial media lah. Itu bisa jadi salah satu tempat buat tempat body shaming gitu. Oke.
Dilansir dari laman halodoc.com ya, body shaming atau penghinaan fisik di media sosial maupun ruang publik dapat dilaporkan ke kepolisian, dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Jungto, pasal 45 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik atau penghinaan, delik aduan, serta pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Apakah dengan undang-undang tersebut dapat menekan angka body shaming? Ini kalau menurutku secara pribadi ya, kalau menurutku itu enggak sama sekali. Enggak. Soalnya justru semakin banyak orang yang body shaming. Kecuali kalau gimana ya? Kalau public figure nih di body shaming, itu mungkin bisa bikin kapok si pelaku ini. Tapi kalau mungkin kayak kita lah ya, yang apa bukan public figure, manusia biasa, gitu ya, bukan public figure yang apa-apa bisa langsung up go public dan lain sebagainya. Tapi kalau bukan, maksudnya kayak manusia biasa, dia yang nggak suka speak up itu, ya udah mungkin kalau di body shaming tuh ya biasa aja, nggak ada, maksudnya nggak ada kayak pelaporan yang bakal diviralkan kayak si public figure itu. Jadi kalau menurutku nggak semakin menekan, semakin banyak malah. Semakin banyak ya. Iya, berarti nggak hanya di sosial media. Nggak ada keberanian untuk speak up ketika mendapatkan perlakuan itu. Iya, betul. Nah, kita nih, umpama kita ada di suatu tempat terus kita menemui atau melihat perlakuan body shaming yang diterima seseorang. Nah, kita harus ngapain di situ, Mbak? Kalau dari aku pribadi, aku biasanya sih langsung, kamu hanya manusia biasa loh, kamu nggak sempurna juga, jadi ngapain juga kamu ngomentarin orang lain, kan manusia nggak ada yang sempurna, semua orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu loh. Jadi ngapain harus ngomongin kekurangan orang, apalagi kalau di depan umum jelek-jelekin itu kan ngapain gitu loh. Itu iya gitu. Tapi biasanya kalau buat si pelaku itu langsung kayak ditenangin aja lah, cukup bilang kamu itu nggak kayak yang diomongin kok, coba kamu ngaca, kamu itu cantik, kamu itu ganteng, cukup kayak gitu aja sih. Itu mungkin bisa bikin dia tenang lah. Tenang setelah mendapatkan perlakuan body shaming itu ya. Nah, untuk mungkin ya ketika ngobrol atau apa di luar terus nyeletup nggak sengaja, itu yang harus kita lakuin apa, Kak? Mbak Bella? Ya minta maaf dong. Kalau nggak minta maaf nih, misal nih, maaf ya Mas ya, kalau misalnya Mas kok makin lama makin gendut ya, nah itu biasanya nggak sengaja tapi malah bikin sorry ya, itu tadi aku cuma bercanda, itu udah bikin orang lain sakit hati loh. Itu udah bisa bikin orang lain itu tersinggung. Jadi sebisa mungkin stop, jangan ngomongin tentang fisik. Kalau nggak diajak ngomong sama yang bersangkutan betul. gitu ya. Kalau nggak diajak ngomong, misal nih, mungkin sekarang aku ngerasa gemukan nih ya. Terus aku lagi nggak pengen ngomong tentang aku gendut nggak sih. Kalau aku lagi nanya gitu, oke lah, bisa si Mas Mufti bisa ngomong, oh iya kamu gendutan kayak gini-gini, mungkin olahraga atau apa, itu mungkin nggak apa-apa sih. Tapi kalau udah aku nggak ngomongin tentang fisikku, jadi jangan coba-coba untuk mengulik itu, karena itu bisa bikin orang tersinggung. Nah, bener banget. Kalau nggak buka omongan sendiri sama yang bersangkutan, mungkin dimintai saran, aku gendutan nih, apa sih makanan yang bisa biar nggak gendut atau apa gitu ya, olahraga apa, mungkin lebih ke situ ya. Iya, jadi lebih baik jangan pernah mencoba untuk membuka omongan tentang fisik, itu bener-bener efeknya bahaya banget lah. Oke, baik, Kece People, kita masih mau ngobrolin lebih jauh tentang body shaming. Tentunya untuk kamu semuanya tetap stay tune terus di kanal YouTube Kece TV by Unesa untuk update informasi seputar Unesa dan juga hiburan-hiburan menarik dari kami. Tentunya di Kece Radio, Your Easy Listening Station. Jangan kemana-mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi Kece Radio. Ini keren, semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sivitas akademika, Unesa dan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur maupun nasional. Kece Radio, your easy listening station, Unesa satu langkah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio. Terima kasih Kece People, masih stay tune di Bincang Unesa, inspirasi alumni. Apalah arti sebuah kedudukan yang tinggi kalau keberadaannya ini tidak memberikan manfaat bagi sekitar. Bagaimana mereka itu bisa tampil, mereka merasakan TC itu bagaimana gitu kan. Sehingga waktu 2010 kami itu membawa anak-anak Special Olympic Indonesia Jawa Timur itu ada di Fakultas Ilmu Olahraga. Waktu itu masih FIK. Saya dulu cita-cita adalah bagaimana saya bisa survive di Surabaya gitu kan. Oke. Kece Radio, your easy listening station, masih barengan Mufti tentunya dalam program Roommate yang penting gak rumit. Barengan Mbak Bella di sini yang akan ngobrolin seputar body shaming. Stop body shaming. Mbak Bella, dari awal tadi kita ngobrolin tentang apa itu sih body shaming, kemudian bahayanya body shaming. Nah, di sepanjang kehidupan Mbak Bella, pernah nggak menemui atau menjumpai kasus body shaming yang ada di sekitar Mbak Bella? Kalau kasus itu banyak ya, bahkan aku tuh sampai ngelakuin penelitian tentang body shaming itu karena saking banyaknya aku menjumpai kasus itu. Dulu aku tuh punya temen nih, nah temenku ini bener-bener waktu SMP dia tuh gendut banget, berat badannya dia itu, maksudku badannya dia emang besar dan dia yang mengaku itu. Waktu SMP kalau nggak salah berat badannya dia itu sampai 60-an deh, 60 atau 61. Waktu itu dia cerita kayak gitu kan. SMP ya itu, sekitar SMP, usia 12-13 tahun gitu ya? 12 tahunan lah. Dia itu mungkin waktu SMP itu kan namanya anak SMP, masih ABG kan. Mereka itu dia itu baru pertama kali yang namanya kenal cowok. Wih. Nah, pertama kali dia kenal cowok dan pertama kali dia pertama kali dia mencintai orang gitu ya, bisa dibilang gitu. Terus first love-nya dia. bener. Dia tuh bener-bener kayak ngejar si cowok itu. Wih. Terus ketika mereka udah deket, cowoknya tuh pernah bilang gini ke dia, kamu tuh gendutan, keriting. Pernah dia tuh dibilang gitu. Terus hitam lagi, hidup lagi. Dia tuh dibilangin kayak gitu. Itu kan bener-bener sakit gitu kan ya. Masih kecil udah dibilangin kayak gitu. Sama terus, orang yang dia cintai. Iya. Terus akhirnya dia itu bener-bener gak mau ngedeket sama si cowok itu. Dia tuh ngejauh. Sampai SMA dia tuh ketemu lagi. Si temanku ini berat badannya udah 46. Dari 61 itu ya? Iya, dia benar-benar belain diet yang benar-benar ketat, diet yang benar-benar yang bikin dia kurus, yang bikin dia puas sama ngelihat tubuhnya dia demi ngejar si cowok itu lagi. Jadi dia tuh istilahnya dendam sama si cowok itu. Dia habis dibilangin kayak gitu, akhirnya dia dendam. Terus dia, ini loh cewek yang kamu bilang gendut sekarang tuh kurus banget, sekarang itu sudah jadi perfect menurut matanya dia sendiri. Terus ketika kuliah dia ketemu kayak gitu lagi. Coba dia ini teman SMA-nya juga, tapi teman SMA-nya itu lain, bukan si cowok yang pertama ya. Nah
waktu itu Oh berarti waktu SMA itu dia ngebuktiin bahwa dia Iya. bisa nggak gendut lagi, Iya. tapi dia maksudnya nggak pacaran sama dia dong. enggak, Heeh. tapi cuma dia tuh pengen ketemu si cowok ini buat ngebuktiin aku tuh udah jadi orang yang kamu Nah. minta loh. Mm-mm. Tapi habis gitu ditinggal sama si temanku yang cewek ini coba. Heeh. Cuma ngebuktiin doang, dia bela-belain sampai diet ketat. Tapi nggak jadian sama dia toh, kan dia Enggak. sudah dikata-katain kayak gitu, masa Iya, ngejar supaya jadi pacarnya dia kan enggak. banget gitu Iya. ya. Terus waktu kuliah dia juga kayak gitu lagi. Dia ketemu sama cowok. Heeh. Mungkin kalau bisa dibilang waktu itu berat badannya dia tuh normal, wajar ya. Ideal ya. Ideal lah seumuran kita. Tapi waktu itu aku masih inget banget itu kejiwok. Aku masih inget banget itu kejiwok sama aku, sama si cowoknya ini dan temanku ini. Terus waktu itu cowoknya itu bukain pintu mobil si temanku ini. Terus si cowoknya tuh bilang gini, coba, kok wah kamu gede banget sih, kamu kok gendut, kok jadi gendutan banget, nggak kayak dulu SMA, kurusan dong. Akhirnya temanku ini kayak aku tahu banget gimana ekspresinya dia waktu itu ketika si cowoknya itu bilang kayak gitu. Ya udah langsung nggak mood lah dia seharian. Iya. Padahal itu istilahnya dia lagi kencan tapi ada nyamuknya juga ya. Dia ya udah akhirnya dia nggak mau lagi chatan lagi sama si cowok ini. Tapi dia tetap ngelakuin sama kayak waktu SMA itu. Berarti kan apa ya, setiap dia dibilang di body shaming sama seorang cowok itu benar-benar bikin dia ya ampun. Termotivasi gitu ya. Maksudnya dia ngebuktiin bahwa aku bisa kok, nggak gitu. Iya, bener, aku bisa kayak gitu, tapi caranya dia itu salah. Benar. Dia benar, tuh pernah sampai seharian itu cuma makan apel. Sehari 24 jam dia itu makan apel doang demi dia bisa kurus dan mendapatkan butuh tubuh yang ideal. Tapi cowoknya beda kan ya ini sama yang Beda ngatain ini. dia waktu SMP. Beda yang dia orang. berubah drastis saat SMA kemudian masuk kuliah. Berarti bareng-bareng sama Mbak Bella ini dari SMP sampai kuliah ya. Ya gitulah Luar ya. biasa. Tapi di sisi lain dari ceritanya Mbak Bella ini tadi, dia dikatain terus dia termotivasi. Apakah dari body shaming itu bisa juga membuat itu namanya motivasi atau menjadikan ambisius ya? Bisa dua-duanya sih. Kalau termotivasi sih mungkin termotivasi yang bener ya, bagus. Mungkin dia bisa membuat badan dia lebih ideal, badan dia lebih sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi caranya salah. Caranya salah. Iya, kadang orang kan kalau udah apa ya istilahnya, kalau udah banyak beban pikiran, terus akhirnya banyak omongan kayak gitu, dia kan ya udahlah aku tempuh cara ini aja biar lebih cepat. Pikirannya dia itu nggak apa ya istilahnya, Nggak jangka panjang. iya nggak jangka panjang, terus seadanya lah, yang penting aku bisa mencapai target ini dengan waktu yang cepat. Itu benar-benar aku kasihan banget sih waktu itu. Berarti Mbak Bella memang benar-benar tahu ya saat SMP, SMA, kuliahnya. Iya tahu banget itu. Dan tahu sampai banget. saat ini ada mungkin maksudnya beban-beban pikiran yang masih dibawanya sampai saat ini mendapatkan body shaming itu? Masih ada dia sampai saat ini. Masih ada ya? Beban pikirannya. Padahal itu dulu dia di body shaming tuh waktu SMP, tapi efeknya itu sampai sekarang. Dia sekarang itu, aku boleh nggak sebut merek, public figure. Boleh. Dia itu sampai ngebandingin dirinya dia sama si Nagita Slavina. Nagita Slavina. Iya. Padahal menurutku sendiri ya, sebagai temennya ya mungkin di mata orang lain lah, badannya dia itu udah ideal, dia itu pinter juga. Nah, itu. Tapi dia karena body shaming tidak menggunakan kepinterannya dia itu, dia menempuh cara yang salah untuk mencapai targetnya dia. Dia itu sekarang pengen sulam alis. Wih. Dia sampai pengen eyelash juga. Terus kemarin terakhir aku ketemu sama dia tuh bilang ke aku gini, kalau aku sulam bibir ntar
mulutku kayak Kylie Jenner, cocok nggak sih? Dia sempet nanya kayak gitu juga. Terus aku tuh pernah sempet ngomong ke dia, kamu kayak gitu tuh untuk apa sih? Mungkin ya terserah kamu sih, terserah apa yang kamu pengen sih, terserah ya. Aku nggak ngelarang, tapi kalau ini tujuanmu balas dendam cuma untuk buktiin ke orang lain kalau aku tuh bisa lebih cantik, lebih perfect dari yang diinginin sama si cowok ini itu, ya ngapain juga gitu loh. Toh juga si cowoknya udah nggak pernah ketemu juga, tapi dia tuh masih pengen ambisi, pengen aku harus perfect gitu. Berarti aku harus perfect, tapi datangnya dari body shaming yang diberikan kepada si dia itu tadi ya. Berarti memang dampak dari body shaming ini sangat bahaya ya, terutama pada kesehatan mental seseorang. Salah satunya itu tadi, jadi ambisi untuk mengubah itu tadi ya. Tapi ambisinya itu bukan ambisi yang istilahnya bukan ambisi yang baik, tapi karena inilah kemarin dikatain gini jadi aku harus berubah. Betul itu, dan jangka dampaknya itu nggak sebentar gitu loh, nggak abis dikatain terus lupa gitu, enggak, itu panjang sekali dampaknya. Kan kasihan juga itu dari temanku sendiri, aku nggak tahu kalau dari orang lain, maksudnya orang yang nggak ku kenal terus dia kayak gitu, bahkan kan ada yang sampai bunuh diri tuh gara-gara dikatain kan. Wow gitu loh efeknya. Sampai bunuh diri, depresi dulu, akhirnya bunuh diri mengakhiri hidupnya. Iya betul. Sebahaya itu ya efek dari body shaming yang diberikan. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika mendapatkan perilaku atau tindakan body shaming itu? Ini buat siapa nih? Untuk pelakunya Untuk atau si korban? Untuk korban dulu, Mbak Bel. Kalau untuk korban ya, pertama fokus sama dirimu sendiri. Fokus dengan diri sendiri. Iya. Kedua, jangan bandingkan dirimu sama orang lain. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap orang itu sudah dilahirkan dengan sebuah keadaan tertentu. Kalau emang dikasih kekurangan, pasti Tuhan itu bisa loh ngasih solusi. Maksudnya Tuhan itu ngasih kamu kekurangan biar kamu tuh bisa berkembang, biar kamu itu bisa menyelesaikan masalahmu itu dengan dirimu sendiri. Itu kan cara manusia bisa, itu kan salah satu cara manusia biar bisa berkembang, betul kan? Benar. Terus yang ketiga itu self love. Iya, Cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Iya betul sekali. Terus yang terakhir itu bentuklah konsep diri. Bagaimana tuh? Apa tuh konsep diri itu? Jadi konsep diri itu gambaran tentang diri sendiri. Jadi apa yang kamu pikirkan tentang dirimu itu namanya konsep diri. Terus konsep diri itu terbentuk sejak dia kecil. Jadi konsep diri itu terbentuk atas dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar gitu. Jadi konsep diri itu terbentuk tidak begitu saja ya, melainkan dari kecil dibina di lingkungan terkecil yaitu keluarga, sampai nanti ke lingkungan sosialnya di masyarakat. Iya. Seperti itu. Jadi kalau konsep dirinya dari lingkungan keluarga sudah baik, maka ketika di lingkungan sosial atau di masyarakat itu bakal bagus juga. Tapi kalau mendapatkan pengaruh yang kurang baik dari lingkungan sekitarnya ketika dia kecil, apakah itu juga akan menjadi konsep dirinya sampai dewasa nanti, Mbak Bel? Gini, konsep diri itu berawal dari keluarga. Nah, kalau keluarga itu sering ngasih sugesti, sering ngomongin ke si anak ini, contoh nih ya, kamu tuh cantik loh, kamu tuh ganteng loh. Kalau orang tua udah sering kayak gitu, otomatis dari kita sendiri tuh kan, oh iya aku tuh cantik ya, oh iya aku tuh kayak gini ya gitu. Ya kalau kalau udah kayak gitu dia sering sugesti diri, coba deh ngaca. Kalau emang orang lain bilang kamu jelek, coba ngaca terus bilang aku itu cantik loh, aku orang paling cantik
di rumah, contohnya kayak gitu. Itu bisa kok bikin orang yang tadinya kena body shaming itu jadi lebih percaya diri. Lakukan itu setiap hari, setiap kamu ngaca. Itu sih. Jadi lebih mencintai diri sendiri dengan membangun konsep diri itu tadi. Iya, betul. Oke, ada lagi mungkin yang bisa dilakukan oleh korban body shaming? Ya, kalau menurut saya sendiri sih lebih ke fokus sama diri sendiri, jangan bandingin dirimu sama orang lain. Itu aja sih yang poin pentingnya dari body shaming itu. Karena semuanya itu punya kelebihan dan punya kekurangan Kurang. masing-masing. Iya, betul. Jadi mungkin kekurangannya si A itu fisiknya tapi otaknya dia pinter, iya, maka kan dia situ ada gunakan kayak untuk gitu. membuktikan bahwa Iya. dia bisa. Iya. Gitu. Oke Kece People, kita akan bahas lagi di segmen terakhir bersama Mbak Bella. Tentunya tetap di Rumit, yang penting gak rumit barengan Mufti hari ini. Kece Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bambang Julianto MPD, Wakil Rektor Bidang Akademik. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio UNESA menjadi Kece Radio. Semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat umum. Kece Radio, your easy listening station. UNESA, satu langkah di depan. Kece Radio. Kece Radio, your easy listening station, masih barengan Mufti tentunya dalam program Rumit, yang penting gak rumit barengan Mbak Bella di sini. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar mengenai apa itu body shaming, kemudian undang-undangnya body shaming juga ya. Kemudian ada kasus yang pernah Mbak Bella temui ketika menjalin pertemanan dengan orang yang pernah menerima atau mendapatkan perlakuan body shaming. Nah, mungkin ada pesan-pesan Mbak Bella untuk Kece People atau siapapun yang menyaksikan atau mendengarkan podcast ini supaya dapat terhindar atau menghindari tindakan atau perilaku body shaming. Oh iya, sebelumnya tadi kan aku sempat ngomongkan ya, aku dulu pernah melakukan penelitian tentang body shaming. Nah, tak sampai dulu. Oke. Dari penelitianku itu sebanyak 75% orang yang yang aku teliti ini, si korban body shaming ini, dia itu mengarah ke depresi efeknya. Jadi sebelum berkata-kata atau sebelum mengucapkan sesuatu, tolong banget dipikirkan lagi. Soalnya efeknya itu benar-benar sangat besar kalau udah menyinggung masalah fisik. Dari penelitian Mbak Bella, itu apakah semuanya, apakah hanya perempuan saja yang sering mendapatkan perlakuan body shaming atau sama rata laki-laki dan perempuan? Kebetulan kalau penelitianku ini kan perempuan, tapi aku pernah punya case atau kasus ini cowok nih yang ngerasa dirinya di body shaming.
dia si cowok ini juga ngerasa apa ya, bener-bener mentalnya kena gitu loh. Padahal waktu itu aku masih inget banget si dosen ini tuh bilang gini doang, kenapa kamu makin kurus? Cuma pertanyaan gitu doang. Kenapa kamu makin kurus? Berapa Itu kata tuh? dosen kepada mahasiswa ya? Iya. Kenapa kamu makin kurus? Cuma 4 kata itu. Si temanku ini kayak, masa sih aku makin kurus? Dia tuh apa ya, jadi kepikiran gitu loh. Kok aku makin kurus, kenapa ya? Emang aku ginilah, emang aku gitu tuh lah. Dia tuh bener-bener kayak mikirin banget loh. Dari Kata-kata omongan, itu ya, hanya 4 kata padahal ya. dari omongan dosen itu cuma nanya kenapa kamu makin kurus, itu bener-bener wah ternyata body shaming ini nggak cuma di perempuan aja, ternyata di laki-laki itu juga kayak gitu ya. Ternyata korban body shaming itu nggak cuma di perempuan loh, tapi di laki-laki juga. Jadi mau cewek atau cowok, kalau bercanda tolong janganlah ngomongin fisik, stop body shaming ya. Stop body shaming. Pada intinya ketika bercanda, ketika bertutur, ketika ngobrol, hindarilah mengomentari fisik seseorang. Betul. Karena pastinya seseorang itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tidak perlu diumbar-umbar dan diomongin di depan umum dan lain sebagainya. Apalagi di media sosial yang di zaman digital ini ya, di zaman digital semuanya bisa jadi viral, apapun itu. Apapun itu. Tapi kalau di kita melakukan body shaming umpamanya ya, melakukan body shaming di media sosial, hati-hati, kita bisa terjerat undang-undang ITE. Itu tadi ya, yang bisa melindungi para korban-korban body shaming, yang ya seharusnya kita harus bisa speak up ya, sebagai orang biasa, maksudnya bukan public figure, tapi kan kita semuanya dilindungi oleh undang-undang. Bagi untuk semuanya yang menerima perlakuan body shaming yang dirasa itu sudah ranahnya mencemarkan nama baik atau harkat dan martabatnya, itu bisa lapor. Tapi kalau di SMCC sendiri Mbak Bella, ada nggak yang bisa memfasilitasi umpamanya umpama ini ya, ada mahasiswa atau siapapun warga UNESA yang menerima perlakuan kurang baik, akhirnya dia merasa depresi atau memikirkan sesuatu hingga overthinking dan lain sebagainya, bisa nggak difasilitasi di SMCC untuk konsultasi ataupun curhat-curhat? Karena di luar nggak ketemu nih teman ngobrol atau teman curhat yang bisa dimintai saran dan lain sebagainya. Gimana? Kalau di SMCC sendiri itu ada divisi kesehatan mental. Divisi kesehatan mental. Iya betul. Jadi kalau emang butuh konseling itu bisa kok datang ke rektorat, tanya aja ke satpam mau ke SMCC, atau bisa menghubungi nomor berikut ini di bawah ya. Iya betul, di bawah ini. Nomor di bawah. Betul. Nanti pasti akan diarahkan ke psikolog atau emang butuh konselor aja atau siapa gitu, pasti ada yang mengarahkan kok. Ada yang mengarahkan untuk ke konselor yang mana gitu ya. Kami bisa menerima semua curhatan, tapi tidak tentang masalah pacar ya. Pacar itu disimpan sendiri aja ya. Iya. Oke. Tapi maksudnya kalau emang mau konseling itu bisa. Kalau masalah pacar itu masalah pacar yang berefek ke skripsi atau berefek ke kehidupannya di kampus itu mungkin bisa. Tapi kalau masalah pacar aja sih, aku tuh habis putus loh. Ya mungkin ya gimana ya. Intinya bisa konseling ketika mendapatkan permasalahan yang itu menyangkut kesehatan mentalnya dia gitu ya. Kalaupun bukan hanya tentang body shaming ataupun sejenisnya, pokoknya kesehatan mental semuanya bisa dilayani ya dengan di SMCC itu. Umpama terlalu stres mengerjakan skripsi atau artikel ilmiah, itu mungkin curhat-curhat gitu bisa ya? Bisa dong, bisa. Jadi SMCC bisa menjadi jembatan untuk teman ngobrol. Iya, betul. Oh iya, aku mau nyampein aja satu pesan. Iya. Ketika kita ngomong ke orang lain, ubahlah kata negatif tentang tubuh. Itu lebih ke kata positif. Yang biasanya ngomong, kamu kok gendutan, kamu kok kurusan, ya coba ngomong aja, kamu makin cantik ya,
kamu makin ganteng ya, coba ngomong kayak gitu aja daripada harus nyinggung masalah gendut atau jelek atau makin gimana. Itu kan bisa kena mental, bisa kesehatan mentalnya jadi gitulah. Oke, Mbak Bella, luar biasa obrolan kita mengenai stop body shaming dimanapun dan kapanpun. Kalau bisa dihindari, mengapa harus dilakukan, begitu ya? Iya, Untuk kece people semuanya yang mau konsultasi atau mau curhat-curhat dengan teman-teman di SMCC, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca ataupun di sini ya, di bawah sini ya. Kamu bisa menghubungi untuk istilahnya reservasi lah ya. Istilahnya perkenalan siapa kamu, dari mana kamu, dari fakultas apa, jurusan apa. Nanti di SMCC akan dilayani untuk konselingnya begitu. Iya, bisa juga ke Instagramnya SMCC. Oh iya, Instagramnya SMCC @smcc_unesa. Oke, untuk mengetahui mengenai lebih jauh tentang SMCC, kalian juga bisa simak program Rumit yang tayang di kanal YouTube KCTV by Unesa. Oke Mbak Bella, terima kasih atas obrolan yang luar biasa. Semoga KC People dan teman-teman yang ada di rumah bisa memetik hikmah dari obrolan yang kita lakukan hari ini ya. Terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Bella. Sampai jumpa KC People tentunya di program Rumit selanjutnya dengan nuansa yang lebih oke, lebih istimewa dan lebih asik lagi. Mufti pamit, terima kasih. Sampai jumpa KC Radio, your easy listening station. Rumit, yang penting gak rumit. Terima kasih.